saksikan. Puji Tuhan, it's a long story, tapi saya coba persingkat. Jadi intinya bicara ketaatan itu saya alami mulai dari 2018. 2018 saya ingat di awal tahun, kita selalu beribadah awal tahun di gereja kita. Dan itu kali pertama saya, maksud memang saya selalu nanya Tuhan, tapi kali pertama ini Tuhan tiba-tiba jawab langsung. Saat itu juga dia bilang tinggalkan pekerjaannya. Saat itu saya kerja di maskapai Cathay Pacific. Jujur saya punya banyak privilege di sana. Terus saya kerja dong, saya kayak kali ini aku salah dengar deh saudara Tuhan. Silakan tahu ya kebandingan nih. Karena kan saya berpikir gini, saya bukan dari keluarga yang bapak saya punya harta untuk diturunkan ke anak-anaknya. Istilah kita harus berjuang sendiri, biaya sendiri apa segala macam. Jadi saya pikir gini, nah kalau saya berhenti, terus gimana nih biaya bulanan saya gitu kan? Saya sampai bilang minimal saya perlu sekian gitu bulanan saya. Kan nggak jawab, Tuhan nggak jawab. Tapi setiap saya doa itu yang Tuhan taruh gitu. Nah, sampai akhirnya bulan Desember, salah satu orang yang kamu pakai pertama Cisun. Itu waktu kami pelayanan, saya kalau nggak salah itu tanggal Desember 2 kali ini coba cek kalender. Jadi Tiga deh. saya list semua, karena ini kan akan kita persaksikan. Nah, bukan hal yang mudah terus terang gitu loh. Nah, saya mulai nangkap tanda dari satu pertama dari Cijuni. Waktu pertama Cijuni kita ngobrol-ngobrol, terus Cijuni kan sempat dia kayak nanya, kamu nggak kepikiran mau sekolah kita? Itu masih biasa. Sampai setelah selesai pelayanan, itu awalnya saya pengen mau pulang ke rumah, ya kan? Pas saya parkir motor saya itu di Royal Prima. Royal Prima ya? Yang di belakang Hotel Danau Toba. Ya. Kondominium, Royal Condo, Royal Condo, saya parkir di sana. Jadi itu kan saya lewat belakang, kan ada fountain ya. Saya nggak lagi endorse, tapi kan ada cafe fountain. Pas saya jalan di situ, tiba-tiba Tuhan ngomong, kamu nggak mau makan di sini? Pada itu saya sudah tolak, waktu itu teman saya ada yang ngajak untuk dinner bareng. Cuma kan saya sakit, saya pikir saya mau pesan online aja. Di situ pertama kali saya kayak ngobrol sama Tuhan, saya bilang, nggak sih Tuhan, aku mau pulang aja, mau pesan online. Tapi Tuhan bilang gini, kamu kalau makan di sini, kamu nggak tahu kamu mau makan apa. Saya kalau di sana selalu pesan nasi ayam kecap. Itu menu pilihan saya selalu. Tapi kalau kamu pesan online, kamu akan sampai berjam-jam. Memang benar, Tuhan tuh benar-benar tahu gitu. Setelah saya pikir-pikir ya juga ya, udahlah, saya masuk sendiri. Pertama kali saya masuk ke restoran makan sendiri. Sendiri, waktu itu saya ingat cuma ada saya, sama ada satu lagi yang di sebelah saya, itu ada satu keluarga. Akhirnya sekarang sendiri saya main HP dong sambil nunggu pesan saya. Tidak lama ada yang manggil, wait gitu. Jadi saya lihat, ini ada Janti. Dia lagi sama tamu dari Singapura. Ketika kita ada berbicara dari Singapura waktu itu, si Janti inilah hospitality-nya. Terus saya diajak untuk duduk bareng mereka. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol, di tengah pembicaraan dia juga tanya hal yang sama. Persis sama ya, istrinya. Dia nanya hal yang sama gitu loh. Kamu nggak kepikiran mau sekolah kita? Gitu. Di situ saya, ini maksudnya apa gitu loh. Apalagi Tuhan suruh saya ke sini, sengaja pilih ke sini untuk makan gitu kan. Akhirnya saya doakan lagi. Saya kumpulkan lagi dalam doa sampai akhirnya 2019 sekitar bulan Oktober. Ini juga pertemuan yang nggak sengaja. Jadi akhirnya karena cerita hujan, terus kita hanya kepikiran mau berdoa untuk ada salah satu kenal Chester ya, mengerja di rumah persembahan. Mamanya waktu itu kan kecelakaan. Jadi diajaklah untuk mendoakan. Singkat cerita didoakan, pas didoakan tiba-tiba mamanya bilang gini, tadi waktu kita doa tante rasa kan mau ke Cipta ini. Dia bilang gini, Tuhan bilang kamu nggak usah khawatir, keluargamu akan diselamatkan. Ya ngomong-ngomong dia bilang, dan Tuhan mau kamu sekolah kita. Di situ saya tahu gitu. Akhirnya long story short, saya apply beasiswa dan puji Tuhan saya dapat, meskipun sempat visa saya ditolak. Nggak gampang Bapak Ibu, dalam arti gini, ketika kita taat sama Tuhan, kita tahu tandanya sungguh, kita udah minta tanda nih, Tuhan udah kasih, dan kita taat. Tapi rupanya memang iblis itu kan nggak senang. Dia kan tahu juga rencana Tuhan untuk kita.
itu akan ada datang namanya badai apa segala macam. Dan itu saya alami. Nah, ketika visa saya nggak diterima, jujur di tahun 2022 itu kayak mulai kayak orang-orang meragukan apa benar itu dari Tuhan. Nah, apalagi saya usia udah 30-an. Jadi orang udah mulai bilang, saya ngerti, dan nanti saya nggak marah sebenarnya. Karena saya ngerti teman-teman saya bisa ngomong gitu, karena mereka juga kan tegur sama saya ya. Jadi mereka pikir udah kamu mungkin harus kerja, ngapain lagi kuliah, ya kan? Nah, tapi kuat di hati saya itu adalah enggak gitu. Saya nanya Tuhan bilang enggak. Padahal tawaran ada, jujur tawaran kerja ada dan menggiurkan dengan fasilitasnya. Tapi Tuhan bilang enggak. Akhirnya saya tetap memilih taat. Itu harga yang harus dibayar gitu. Nah, singkat cerita, saya coba lagi. Istilahnya saya bilang sama teman-teman saya adalah, oke, ini kan kesempatan terakhir. Kalau tidak lolos, udah. Saya nanti akan tanya Tuhan lagi mau ngapain. Nah, puji Tuhan rupanya diterima. Akhirnya saya berangkat 2023. Buat dari ketaatan ini, Bapak Ibu, saya mau persaksikan. Ini satu kabar sukacita juga. 2-3 bulan setelah saya di sana, tiba-tiba kan kakak saya telepon. Ya kan, dia bilang, kamu tau gak, Papa saya kan pikun. Papa saya pikun, karena udah umur 70-an. Dia sampai bilang, Pak Pungnya ada anehnya, masa dia kira dia tuh dari lahir udah Kristen. Saya juga masih pakai logika ya Bapak Ibu ya. Jadi statusnya gini, kok bisa ya orang pikun tapi punya ingatan baru, harusnya kan lupa ya, berkurang ingatannya. Ini malah kok ada ingatan baru. Tapi saya karena pikir mungkin pikun, saya masih pikir pikun ya kan. Jadi saya udah gitu kan. Sampai bulan April tiba-tiba di grup kami ada grup keluarga, tiba-tiba keluarga saya kayak udahlah kasih papa baptis aja sampai sekarang dia pikir dia Kristen gitu kan. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dan saya nggak ada pelayanan di sana gitu kan. Saya cuma di Amerika belajar itu aja. Jadi malah saya waktu itu yang bilang, oh nggak usah dulu gitu kan, karena saya khawatir papa saya karena pikunnya itu, jadi takutnya kan saya harus bisa, saya mau memastikan dia benar-benar percaya gitu. Akhirnya singkat cerita diurus lah. Saya minta tolong tim dari pusat untuk kirim pelayan di kota Tanjung Balai melayani papa. Singkat cerita mereka layani. Setelah mereka pelayanan, ciciku mah ada kirim rekaman CCTV kayak kan 1 jam itu. Jadi kan saya kayak cuma lihat mereka udah melayani enggak. Saya nggak nonton videonya. Sampai akhirnya bulan November ya, itu ketika Tuhan, itu baru saya dapat kabar beasiswa saya diperpanjang. Saya ditawarin untuk perpanjang 1 tahun. Tapi rupanya setelah sukacita 3 hari kemudian papa saya meninggal. Papa saya meninggal. Awalnya saya nggak tahu. Awalnya saya marah banget sama Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan kok bohong? Tuhan suruh saya datang, saya taat. Tapi mana janjinya gitu loh? Kok nggak terbukti? Saya cuma bilang, Tuhan, buat aku mengerti, karena aku nggak ngerti. Dan jujur kalau saat itu Tuhan tidak jelasin ke saya, Bapak Ibu, saya mungkin akan jadi salah satu antikristus. Saya berani jalan, saya akan jadi orang yang paling menentang kekristenan dengan sangat ya. Gitu. Maksudnya saya udah tahu gitu loh. Nah, tapi Tuhan begitu baik. Saya mau bersaksi, Tuhan itu baik. Saya bisa sampai sekarang, saya berani bersaksi kemurahan Tuhan. Tuhan kirim teman saya, orang Indonesia juga, baru Batak. Ya. Jadi kami ada 7 orang Indonesia. Nah, si kakak ini dia punya karunia profetik. Tapi kan dorm kami itu kan jauh. Cowok sama cewek kan beda. Dan kakak ini kok habis harus operasi. Tapi Tuhan pakai dia, Tuhan sampai suruh dia temui si kue, katakan, sampaikan. Ini versi dia ya. Dia cerita. Dia awalnya nego sama Tuhan, dia bilang, Tuhan kaki aku sakit, Tuhan dan jauh, gimana aku bisa? Apa kan dia lantai 2, saya lantai 2 gitu kan. Kan dia selalu juga. Akhirnya dia pun taat. Saya bersyukur dia taat. Kalau kakak itu nggak taat datang ke saya nggak akan nanya aneh. Tahu nggak ketika dia masuk ke kamar saya,
hal yang pertama dia kata mungkin nih, gue perlu berduka cita ya, kamu yang tua enggak. Dia bilang, your father is safe. Papamu diselamatkan. Your father is safe 2 kali. Sampai yang ketiga, your father is safe ketika temanmu melayani dia. Saya bingung dong. Terus dia bilang gini, itu kan yang kamu mau dengar dari Tuhan. Dia bilang gitu. Saya bingung. Ini maksudnya apa? Saya blank. Terus teman-teman saya kan datang menghibur gitu kan. Sampai saya bilang, aku butuh waktu sendiri. Karena saya mau proses. Akhirnya, saya teringat video itu. Saya tonton video itu. Sampai pada bagian saya dapat adalah mereka tuh mereka tuntut papaku itu untuk doa terima Yesus. Tapi sebelum itu mereka nanya papaku, percaya nggak sama Tuhan? Saya percaya, saya dari lahir Kristen. Dia bilang, di situ saya malu, saya nangis, saya malu banget sama Tuhan. Istilahnya, saya kan sudah nggak tahu, saya sudah segitunya. Tapi itu Tuhan itu tak setia. Ketika kita nggak setia, kita bisa karena gara-gara keadaan. Tapi Tuhan itu nggak merubah kesetiaan Tuhan. Maka saya bilang saya bisa hari ini itu benar-benar kalau bukan pun saya bisa percaya saya mungkin jadi orang pertama yang akan menerima Kristen. Jadi saya sangat bersyukur memang ketaatan itu sangat penting. Tuhan tidak butuh yang namanya orang pintar. Seperti Tuhan tidak butuh orang kaya. Kalau kita berpikir kita punya harta, kita merasa kita maaf ya, sorry to say itu nggak ada, Tuhan nggak butuh. Tuhan bisa pakai siapa? Ingat janda yang hanya punya 2 perak kita bilang, itu pun bisa Tuhan pakai. Tapi yang memang Tuhan butuh dan Tuhan perlu dari kita itu sebagai orang percaya adalah taat. Jadi saya mau encourage adalah gini, pernah nggak kita itu nanya ke Tuhan, sebab kan mau apa sih? Karena selama ini kan berpikir, oh saya mau planning ini, saya mau ini, saya mau punya. Tapi pernah nggak kita memposisikan diri, Tuhan sebab Tuhan itu mau apa? Itu yang maka saya bilang pengalaman saya selama 2 tahun di sana itu benar-benar mengajari saya satu pola pikir yang baru dalam melihat kekristenan, iman itu sendiri. Ada banyak yang bisa saya ceritakan, tapi saya mau encourage adalah dalam hal ini. Seberapa sering dari kita adalah benar-benar bertanya, Tuhan sebab Tuhan itu mau apa? Karena ingat, kita dijadikan setiap pribadi, individu itu ada tujuannya. Tujuan saya, ketika dengan Ko Yusuf, dengan Ibu Ben, dengan Bapak, kita semua punya tujuan masing-masing. Tapi pernah nggak kita tanya, sebab Tuhan maunya apa? Kita kan kadang nggak sabar, kita kayak, oh aku maunya ini. Doanya selalu, Tuhan aku mau ini, kalau nggak kita kecewa. Gitu kan. Tapi ini penting, satu hal yang sangat penting sebagai kita orang percaya. Karena ketika kita taat, maka itu akan kita itu sebenarnya ingat ya, kita itu akan sekerja Allah. Maka itu akan memaksimalkan apa yang sebenarnya Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita di bumi ini untuk kemuliaan kita. Bicara berkat, kita udah tahu. Buat saya itu berkat, papa saya selama itu berkat. Saya nggak takut lagi soal mama saya, saudara-saudara saya, karena saya percaya kalau ini saja bukan tepati, karena ini saya harus takut. Maka sekarang saya sekarang adalah Tuhan, saya sudah balik, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Saya mau taat. Terlepas dari orang bilang, oh kamu harusnya begini, kamu begini, kamu. Balik lagi usia ya, orang Indonesia kan sangat peduli dengan usia gitu. Berarti itu tadi, saya mau belajar, saya sudah melihat kebaikan Tuhan, buah dari balik ketaatan itu, kenapa saya ketika saya balik, saya harus melakukan itu lagi. Jadi saya mau memilih. Tapi, melepas dari konsekuensinya, saya percaya, cuma kita berdoa. Amin.